pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Stefanus Heri. Soalnya gemuk sedikit katanya. Tapi teman-teman udah protes katanya. Sekarang udah gemuknya banyak. Lama-lama teman-teman juga mulai nyebut saya jadi Stehe. Karena pada waktu itu di tempat saya kerja, saya harus beli benang. Dan teman-teman bilang, udah jangan nama perusahaan, disebut aja nama Stehe. Nah, sejak itulah teman-teman memanggil saya Stehe, lalu di buku juga sudah pakai nama Stehe. Buku yang sudah ditulis belum banyak, baru 45. Yang launching baru 37. Dan saya usianya belum banyak juga, baru 57. ABG ya? Nggak jauh sama teman-teman yang lain. Keren. Di samping saya juga bekerja, saya juga punya usaha mainan. Import mainan dari Cungpo, tapi juga saya bermain juga di properti, rame-rame dalam sebuah komunitas. Jadi saya lebih suka mengajar dalam komunitas itu bukan karena kita dekat karena acara, dekat bukan karena ikatan struktur. Kalau nanti tidak dalam struktur maka nggak ada hubungan. Saya nggak suka. Saya suka saya suka ikatan kita itu adalah ikatan perjanjian. Jadi itulah yang membuat kita bisa hidup menggenapi rencana Tuhan dan menjadi imam-imam perjanjian baru. Mengerjakan pelayanan bukan karena kita full time, tetapi justru kita berada di marketplace. Orang-orang bilang mempunyai pengurapan imam dan raja. Orang-orang bilang begitu. Tapi kalau saya lebih suka, kita nggak harus full time untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena intinya bukan karena status, bukan karena jabatan, tapi karena cinta kita kepada Tuhan dan menghargai kasih karunia. Kurang lebih perkenalannya seperti itu dulu. Ini di sini ada juga yang dari Bandung nih, terus langsung mau dengar Tuhan tentang kita di firman Tuhan tentang pengampunan. Oke ya, diharap yang lainnya yang semuanya di ini ya, supaya nggak ada suara-suara yang lain. Oke. Hari ini kita dengar firman Tuhan tentang pengampunan dan bukan pengampunan. Intinya, di dalam kekristenan itu bukan apa yang kita kerjakan. Kekristenan itu apa yang Tuhan kerjakan. Poin ini adalah poin yang penting. Kalau belokannya ini salah, maka kekristenan kita menjadi agamawi. Tapi kalau kekristenan itu benar, belokannya benar, bukan tentang apa yang kita kerjakan, tetapi tentang apa yang Yesus kerjakan, maka kita akan mempunyai penekanan yang sangat berbeda dalam kekristenan kita. Lalu bagaimana belokan yang salah dalam kekristenan yang pertama? Yaitu adalah belokan tentang apa yang kita kerjakan. Itu adalah belokan yang membuat kita harus melakukan sesuatu kepada Tuhan. Kita harus mengejar, kita harus berjuang, kita harus melakukan banyak hal dengan sekuat tenaga, tetapi bukan itu yang Tuhan mau ternyata. Orang-orang seperti ini lebih banyak digambarkan seperti Marta. Marta ingin melakukan sesuatu
menurut persepsinya dia, bahwa itu yang Tuhan mau. Ya memang Tuhan memang butuh ada orang yang memasak makanan untuk dia dan rombongan. Tetapi bukan itu yang Tuhan butuhkan. Tapi lihat tentang Maria. Maria adalah seorang yang duduk diam, yang mendengar maunya Tuhan, yang mendengar isi hatinya Tuhan, yang mendengar apa yang menjadi keterdesakan hatinya Tuhan, sehingga dia bisa menangkap, oh Tuhan maunya ini, dan ia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah kekristenan. Itu sebabnya kita lihat, setelah Maria duduk diam di kaki Tuhan, walaupun kakak perempuannya ngomel, akhirnya kakak perempuannya ditegur oleh Tuhan. Di dalam kitab Yohanes mengatakan bahwa Maria itu justru yang datang mengurapi itu. Lain yang berbuat sesuatu menurut versinya masing-masing, Maria mengerti yang dibutuhkan Tuhan. Yang dibutuhkan Tuhan itu adalah seseorang yang menemaninya dia ketika perjalanan di Getsemani. Ketika teman-teman murid-murid Tuhan itu pada tidur, Tuhan Yesus hanya seorang diri. Dia berdoa. Dia terus berkata kepada Tuhan bahwa kalau boleh cawan ini berlalu. Tetapi masalahnya adalah juga kalau mau juga ingin melayani ini semua tapi kehendakmu yang jadi. Begitu Tuhan melihat murid-muridnya tidur, apa yang dirasakan oleh Tuhan? Adakah orang yang menemaninya? Tidak ada secara fisik, tetapi ada seseorang yang pernah mengurapinya. Bau narwastu itu mendampinginya. Bajunya, badannya, rambutnya, itu bau narwastu yang semerbak. Dan itulah apa yang dilakukan oleh Maria mendampingi Tuhan di Taman Getsemani. Tiba-tiba datang rombongan orang Romawi dipimpin oleh Yudas Iskariot. Dan akhirnya Yesus dicium dan Yesus dibawa, diikat, dipukul, dianiaya, dan apapun kita lihat terjadi. Sampai akhirnya itu berujung di kayu salib. Dan apa yang dirasakan oleh Tuhan, semua meninggalkannya. Murid-muridnya semua meninggalkannya kecuali Yohanes. Semuanya pergi, bahkan Petrus juga menyangkal 3 kali. Gak ada satupun yang bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi hari itu, apa yang diperbuat oleh Maria, itu yang mendampingi Tuhan. Ketika dia pikul salib, bau minyak narwastu yang mendampinginya. Itu yang membuat Tuhan secara manusiawi itu tahu ada seorang yang mengasihi lebih daripada batas. Itulah Maria melakukan sesuatu menurut versi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan sesuatu menurut versi Tuhan atau kita melakukan pelayanan menurut versi kita? Belokan ini kalau salah, ujungnya di dalam pelayanan akan bersaing satu dengan yang lain. Berusaha mengukur orang lain dengan apa yang kita kerjakan. Melakukan sesuatu supaya dilihat orang, karena ukurannya adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kalau itu terjadi, sama aja seperti ahli Taurat, orang Farisi, itu adalah melakukan menurut versi kita. Kekristenan sejati bukan menurut versi kita. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan menurut versi Tuhan. Itulah kalau di sini ya, saya mengatakan belokan ini benar, maka kekristenan kita itu akan dibangun dengan dasar yang benar. Tapi kalau belokan di sini salah, maka lihat, agama itu selalu membandingkan. Agama itu selalu membuat persaingan. Itu selalu.
Kalau dalam pelayanan kita melakukan perbandingan, dalam pelayanan melakukan persaingan, ujungnya itu yang kita bangun sia-sia. Seperti yang Yesus katakan, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai akar-akarnya. Artinya, semua akan menjadi sia-sia. Walaupun kita orang yang melayani, walaupun kita melakukan semuanya untuk Tuhan, segala yang kita lakukan berkaitan dengan hal-hal yang rohani, kegiatan gereja, tetapi bisa berujung kepada kesia-siaan. Intinya, ketika kekristenan dibangun berdasarkan versi manusia atau keinginan kita, di situ lahirlah agama. Membandingkan, bersaing, menginjak orang lain supaya kita naik, menjatuhkan yang di atas supaya jatuh, dan spiritnya adalah bersaing. Itulah agama. Dan ketika itu terjadi, maka lihat, apa yang kita bangun melenceng di hadapan Tuhan, itu sama seperti orang yang membangun, yang menembok tukang bangunan, menaruhkan batu demi batu, tetapi asal menaruhkannya jadi miring. Ketika miring, maka tembok itu akan rubuh, walaupun sudah dibangun tinggi. Kekristenan yang dibangun seperti itu akan menjadikan kita orang-orang yang jatuh bangun, karena diukur dengan ukuran agama. Nah, itulah belokan. Hari ini kita mau belajar tentang apa yang Yesus perbuat. Di dalam Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual, beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujud dikatakan, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, memberikannya dan hapuskan hutangnya. Kalau kita melihat dari kacamata perbelokan yang salah, kita selalu melihat tentang si hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tapi kalau kita melihat baca Alkitab dari belokan yang benar, dari ayat yang baru kita baca, ayat ini penekanannya bukan hamba yang berhutang 10.000 talenta. Ayat ini tekanannya kepada raja yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, disitulah pengampunan muncul, disitulah kasih karunia muncul, disitulah berbicara tentang orang yang membayar hutangnya. Siapa yang berhutang? Si hamba 10.000 talenta. Siapa yang membayar hutangnya? Yaitu raja yang bergerak dengan belas kasihan. Berbicara tentang pengampunan, selalu berbicara tentang ketidakadilan. Pengampunan itu bukan keadilan. Kalau berbicara pengampunan, berbicara tentang keadilan, maka orang yang bersalah, orang itu yang harus dihukum. Orang yang berdosa, orang itulah yang harus dihukum. Orang yang berbuat jahat, orang itulah yang harus dihukum. Itu berbicara tentang keadilan. Tetapi berbicara tentang pengampunan, pengampunan itu berbicara tentang ketidakadilan. Maksudnya apa? Siapa yang berbuat salah, siapa yang harus membayar salahnya? Siapa yang melakukan dosa, siapa yang harus menanggung kesalahan orang yang berbuat dosa? Sama seperti orang yang memecahkan vas bunga. Dia menyenggol vas bunga, lalu pura-pura celingak-celinguk, ada yang melihat atau tidak, lalu dia pergi, seorang murid yang memecahkan vas bunga di kelas. Lalu gurunya berkata, nggak apa-apa, nanti ibu yang akan ganti. Maka si ibu itu pulang sekolah,
dia tidak pulang ke rumahnya, tetapi dia harus cari vas bunga itu di toko dan membayar sejumlah harga untuk membeli vas bunga itu. Besok paginya vas bunga yang baru ada di mejanya. Maka si anak yang memecahkan vas bunga itu dia melihat siapa yang menjatuhkan vas bunga, siapa yang memecahkan vas bunga, tetapi siapa yang mengganti rugi tentang vas bunga itu. Itulah pengampunan. Jadi itu yang dilakukan. Kalau Yesus tergantung di kayu salib, itulah harga yang Bapa Surgawi bayar untuk kita. Itulah harga yang begitu mahal dibayar oleh Bapa Surgawi, bukan dengan darah anak domba, bukan dari korban-korban yang dilakukan, tetapi oleh darah anak dombanya sendiri, yaitu putranya yang tunggal. Itulah pengampunan yang Tuhan lakukan. Jadi, kalau ada orang berkata, mungkinkah ada seorang hamba punya hutang 10.000 talenta? Ya tidak mungkin. Tidak akan pernah ada di zaman itu seorang hamba punya hutang sebanyak itu, bahkan paling banyak. Yang ada hutang paling banyak paling cuma 1.000 dinar, bukan 10.000 talenta. Hutang itu sangat besar dan tidak mungkin nggak pernah ada. Lalu apa maksud Yesus menceritakan itu? Supaya kita tahu siapa yang hutangnya banyak, pengampunannya jauh lebih banyak. Jadi kalau seandainya ada satu lubang, misalnya di rumah saya nih, ketika saya lihat ini hujan besar, kenapa ada air yang menetes? Lalu dilihatlah seorang karyawan saya naik ke atas dan terlihat ada satu lubang. Kalau lubangnya tidak lebih besar daripada penutupnya tidak lebih besar dari lubangnya, maka penutupnya tidak akan sanggup menutupi lubang itu. Misalnya, kalau seandainya ada orang yang ada lubangnya sebesar ini. Lubangnya besar, penutupnya harus lebih besar. Itulah pengampunan. Jadi, kalau siapa yang pecahkan vas bunga, maka ibu guru yang membeli vas bunga, harga vas bunga berapa? Anggap aja 100.000. Ibu itu membayarnya, ya beli vas bunga 100.000, dia harus keluar dari rumahnya, dari sekolahnya, atau dari rumahnya untuk pergi, mengeluarkan biaya, tapi lebih daripada itu, dia membayar lebih daripada harga vas bunga. Itulah pengampunan. Dan itulah yang kita terima di hadapan Tuhan. Makanya saudara, kalau kita melayani, jangan salah belok. Jangan pernah salah belok. Jangan pernah menganggap bahwa kalau pelayanan berhasil, maka saudara mengatakan itu hasil buah pelayananku. Jangan pernah. Dan sisi yang lain, jangan juga di samping kita berbangga hati, tetapi kita juga menyepelekan kasih karunia Tuhan, kesempatan kita untuk melayani. Jangan pernah menyepelekan kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani. Kalau seandainya hari ini ada orang yang malas-malas karena hujan dikit aja, atau sakit dikit aja, atau repot sedikit aja, sudah malas pelayanan. Saudara, ingat, engkau harus menghargai kesempatan untuk melayani. Engkau harus menghargai. Tapi kan nggak usah sungguh-sungguh juga nggak apa-apa. Ya, ada orang yang berkata begitu. Tetapi ingat ya, Tuhan nggak pernah mengganti kesungguhan hati dengan apapun. Nggak pernah. Lihatlah di dalam Matius 24-25. Nggak usah dibuka. Di situ ada beberapa perumpamaan.
ada perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang malas. Kenapa dipisahkan hamba yang baik dan hamba yang malas? Karena Tuhan menilai kesungguhan hati. Itu harga sebagai rasa syukur kita, rasa mengasihi kita, rasa hormat kita atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Setelah perumpamaan hamba yang jahat dan yang malas, dipisahkan juga tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kenapa Yesus bercerita tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh? Karena kesungguhan hati. Tuhan nggak pernah menggantikan kesungguhan hati dengan apapun. Walaupun di situ gadis-gadis bodoh hanya menganggap bahwa dia lebih mengutamakan pelitanya, tetapi kesungguhan hati itu yang kami ada hamba yang menyimpan dalam tanah dengan yang dipisahkan, yang mengembangkan talentanya. Kepada hamba yang mengembangkan talentanya, yang 2 dan yang 5, hamba yang setia. Kata, engkau adalah hamba yang baik dan setia. Lalu masalahnya kenapa? Masalahnya si hamba yang menyimpan dalam tanah itu yang membuat masalah. Nah, pemisahan. Tuhan selalu membuat perbedaan, membuat pemisahan. Sebentar, ini Wi-Fi-nya bagus nggak? Mungkin sudah lebih baik. Tapi masih yang terakhir, Pak. Terakhir ya. Boleh diulang sekali lagi, Pak, yang bagian terakhir. Ya, sepertinya Pak Stehe. Halo? Ya. Halo? Saya Wi-Fi. Iya. Saya pindah Wi-Fi dulu ya, kayaknya ini ada masalah. Oke, Pak. Boleh. Oke, Pak. Menarik banget ya yang udah dibahas. Mungkin Kitlin paling highlight-nya poin-poin apa nih? Yes, mungkin aku share sedikit highlight ya. Aku rasa kayak this goes straight to my heart gitu ya. Tadi kayak Pak Stehe singgung tentang kayak udah melayani, tapi doesn't mean kalau what you're doing is what God wants you to be doing gitu. Kayak apakah yang kita sibukkan, kayak mungkin kedoknya rohani, hal-hal yang berkaitan gereja gitu. Tapi apakah itu yang Tuhan mau kita lakukan gitu. Terus tadi yang pas Pak Stehe juga bilang kalau Maria itu tahu apa isi hati Tuhan. And it hits straight ya, karena ketika Tuhan di kayu salib, ternyata Maria mendampingi loh dengan bau minyak narwastunya. I think that's very deep ya. Dan di sini juga udah ada lagi Pak Stehe bergabung kembali. Apakah sudah jelas? Halo Pak. Oke, lanjut ya. Yes. Lanjut. Pemisahan itu adalah hal penting. Pemisahan itulah yang Tuhan lakukan di dalam gerejanya. Makanya dipisahkan antara hamba-hamba yang mengelola talentanya dengan hamba-hamba yang menyimpannya dalam tanah. Dan akhir daripada Matius 24-25 dilakukan pemisahan antara kambing dan domba. Masalahnya apa dengan kambing? Apakah dia melihat Tuhan Yesus yang kedinginan, yang kelaparan, yang telanjang, yang dalam penjara, yang ada di rumah sakit, yang nggak ada yang ngurus, yang kelaparan, yang kehausan? Tidak. Tetapi lihat yang domba. Domba itu mau mengurus jiwa-jiwa. Domba itu mau direpotkan. Domba itu mau waktu tidurnya digantikan. Dia persembahkan waktu tidurnya untuk ngurus orang lain. Itulah yang disebut dengan domba. Makanya Yesus berkata, ketika aku lapar, lalu domba bilang,
kapan aku kasih makan engkau Tuhan? Ya apa yang kamu lakukan kepada hambaku yang paling hina, itu yang kamu lakukan untuk aku. Ketika aku haus, lalu domba berkata, kapan aku memberi engkau minum? Apa yang kamu lakukan kepada orang-orang yang hina itu, kamu lakukan untuk aku. Itulah domba, mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kambing melakukan apa yang dia mau. Melayani bukan memilih-milih apa yang kita suka, apa yang kita senang, atau ada orang yang punya hobi pelayanan. Pelayanan itu adalah apa yang kita lakukan, dan Yesus berkata, engkau melakukannya untuk aku. Orang juga punya motivasi begitu. Saya juga pelayanan untuk Tuhan, tetapi Tuhan nggak berkenan. Itulah makanya pada hari-hari terakhir ini akan muncul kambing-kambing yang merasa bahwa saya sudah melakukannya untuk Tuhan. Aku sudah bernubuat, aku telah mengusir setan. Tapi Yesus berkata, aku nggak kenal kamu. Lalu kenapa kok Tuhan tidak kenal kamu? Karena kamu melakukannya tidak untuk aku. Seperti apa sih tidak melakukannya untuk aku? Contohnya begini, katakanlah saudara-saudara, teman-teman semua, satu kali janjian nih adik kakak pergi ke rumah kakek. Lalu dari beberapa kota berkumpullah, katakanlah hari Natal. Ayo kita pergi ke rumah kakek. Sampai di rumah kakek, apakah si kakeknya melihat anak cucunya itu datang? Ya. Tapi apakah si kakek itu merasa mereka itu bersekutu dengan dia? Belum tentu. Mungkin di meja makan orang-orang sibuk dengan handphone masing-masing. Mungkin juga di situ orang sibuk dengan apa obrolan yang mereka mau. Si kakek duduk di tengah-tengah kerumunan keluarganya, anak cucunya, tapi dia kesepian karena tidak ada satupun yang menyapa tentang dirinya. Seringkali disitulah problemnya. Kita menganggap bahwa kita datang ke rumah kakek untuk menyenangkan kakek. Tapi di rumah kakek kita sibuk dengan agenda kita, sibuk dengan urusan kita, obrolan kita, perbincangan kita, apa yang kita mau. Bahkan sibuk dengan makanan apa yang kita mau. Kita sudah menuliskan banyak agenda. Kita akan pergi ke sini atau kita akan kuliner begini. Itulah yang terjadi. Tapi lihat, bahwa kakek itu nggak pernah tersentuh hatinya. Seperti itulah ilustrasinya. Ketika Tuhan tidak tersentuh dengan apa yang kita lakukan. Jadi, kalau berbicara tentang pengampunan, itu berbicara tentang apa yang Yesus lakukan. Kalau berbicara pelayanan, itu berbicara tentang yang Yesus lakukan. Berbicara tentang kita melayani, berbicara tentang apa yang kita lakukan, itu menyenangkan Tuhan menurut versi siapa? Kalau itu menurut versi Tuhan, maka lihat, Tuhan akan berkenan. Tetapi kalau itu menurut versi kita seperti Marta, maka lihat, apa saja kita yang lakukan berujung kepada kesia-siaan. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi berbicara tentang apa yang Yesus lakukan, yaitu pengampunan, yang berbicara tentang apa yang dia suka, apa yang dia lakukan, yaitu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
Apa yang dibaca dalam ayat ini? Ayat ini berbicara tentang orang yang menuntut orang lain. Mengukur segala sesuatu dengan ukurannya sendiri. Dalam pelayanan juga banyak orang yang terjebak di sini. Kalau saya melayani, dia akan menuntut orang lain seperti apa yang saya lakukan. Makanya ada banyak orang dalam hatinya selalu bersungut-sungut dengan alasan kamu nggak sungguh-sungguh. Kamu tidak melakukan apa yang saya lakukan. Dalam hatinya ada tuntutan yang besar. Itu tidak melayani. Melayani tidak menuntut orang lain. Melayani bukan tentang orang lain. Melayani adalah tentang Tuhan. Melayani adalah untuk Tuhan. Si hamba ini ketika dia keluar ketemu dengan temannya yang punya hutang kepadanya, dia mencekiknya dan berkata, bayar hutangmu. Temannya itu berkata, sabarlah dahulu. Tetapi apa yang dilakukan? Karena dia menuntut, maka lihat, dia bertindak kejam. Apakah topik ini tentang tidak mengampuni? Benar. Tetapi juga ada banyak topik yang serupa dengan istilah yang lain, menuntut dalam pelayanan. Adakah dalam diri kita menuntut orang lain karena kita menganggap kamu tidak bertanggung jawab, karena kamu melepaskan tugas kamu? Kamu seenaknya aja, sudah dijadwal, tapi kamu melepaskan dengan alasan ini dan itu. Nah, ada orang-orang yang seperti itu, bertindak kejam. Harusnya kepada teman-teman, kita harusnya berbelas kasihan. Saya ingat beberapa tahun atau berapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih muda. Dulu tugas saya adalah ngurus tikar. Makanya tikar-tikar itu saya pinjam dari beberapa keluarga. Karena jarang ada orang yang punya tikar banyak. Jadi saya pinjam tikar. Saya ikat tikar itu di motor dan saya bawa. Satu kali saya dihentikan oleh polisi. Saya langsung pegang dompet. Apakah dompet ketinggalan atau tidak? Ternyata polisi tidak bertanya tentang STNK dan SIM. Ternyata bukan itu dia menghentikan saya. Dia menghentikan saya karena tikarnya berantakan di pinggir jalan, membuat kendaraan lalu lintas menjadi macet. Beberapa orang membantu karena si tikar itu yang tadinya terikat dengan rapi, saya lama-lama terlatih. Tapi entah pada waktu itu, saya juga tidak tahu tikar itu tidak perlu diikat lagi, tetapi terlepas dari motor dan itu berantakan. Bisa bayangkan, saudara, belasan tikar itu jatuh dan lepas. Akhirnya orang-orang membantu saya. Dan saya membereskannya. Dan berapa lama saya mengerjakan tikar-tikar itu. Saya melakukannya. Kenapa saya cuma ngerjain tikar? Karena saya nggak seperti orang lain yang pintar main musik. Orang lain, ada seorang teman main musik begitu bagus sekali. Saya main musik juga. Pinjam gitar tetangga yang suka buat dangdutan. Saya pinjam. Dan saya nyanyi. Minta teman ngajarin. Saya belajar lagu pertama, Burung Kakak Tua. Saya nyanyi Burung Kakak Tua. Tiap hari tetangga-tetangga sekitar dengar Burung Kakak Tua menclok di jendela. Tapi kan nggak bisa lagu Burung Kakak Tua dibawa ke gereja. Dibawa ke persekutuan. Akhirnya saya belajar lagu yang lain. King Kong, badannya besar.
Saya nyanyi lagu itu. Karena kenapa saya harus belajar gitar? Karena teman-teman yang jago gitar suka tidak menghargai kesempatan untuk melayani. Mereka datang seenaknya. Mereka bahkan tidak datang. Dan di tempat persekutuan kami tidak ada pemain gitar lain. Gitarnya ada 2 dan 3, tetapi di sini nggak ada satupun yang main. Akhirnya saya belajar 1 lagu. Lama-lama pemain musiknya karena sering tidak datang, siapa yang mimpin pujian mengarah ke saya. Kamu yang harus main gitar. Iya. Dan akhirnya saya main gitar. Tapi lagunya tidak boleh yang lain. Hanya 1 lagu. Kalau ketinggian, nggak bisa ditinggikan, kecuali gitarnya yang ditinggikan. Karena nggak bisa memainkan gitar. Tapi saya tahu Tuhan bekerja. Tuhan melihat kesungguhan hati. Saya tidak mau seperti hamba yang ketemu dengan orang lain yang punya hutang 100 dinar, saya menghakimi mereka. Sampai hari ini, saya nggak mau menghakimi. Kalau mereka punya hutang, nggak kerjakan tugas pelayanan, saya menghakimi. Sebagai gembala juga, saya nggak mau menghakimi. Ada orang datang, pemain musik datang telat waktu ibadah, saya juga nggak menghakimi. Ketika teman-teman nggak datang tepat waktu, saya juga nggak perlu menghakimi. Saya memberikan teladan bahwa saya harus menghargai kesempatan melayani. Itu poin penting. Itu hal yang serius. Kenapa? Karena kesungguhan hati itu tidak pernah bisa ditukar dengan skill. Nggak bisa ditukar dengan kemampuan apapun di hadapan banyak orang. Kesungguhan hati adalah kesungguhan hati. Walaupun orang melihat kita bersungguh-sungguh, tetapi Tuhan berkata kamu sedang bersandiwara. Disinilah yang dimaksud dengan menghargai. Yang namanya kesempatan untuk mengasihi, untuk melayani, untuk mengurus dan mau direpotkan untuk jiwa-jiwa. Tetapi si hamba ini, hamba 10.000 talenta ini, setelah dia menerima kasih karunia, dia melakukan tanpa kasih karunia. Dia menuntut orang lain. Setiap kali dia menuntut, dan setiap kali saudara menuntut, maka lihat, ujungnya belokan yang salah. Melayani berdasarkan apa yang aku mau, bukan yang Tuhan mau. Itu belokan bahaya. Itu sama seperti si hamba 10.000 talenta yang hutangnya disobek, tidak ada lagi catatannya, tidak ada lagi surat hutangnya dihapuskan, tetapi kepada orang lain dia menuntut bayar hutangnya. Itu yang terjadi. Lalu kita lihat poin yang ketiga, ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu sama seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ayat 35 kata kunci. Itu adalah peraturan ilahi. Apa yang kamu lakukan ketika kamu menerima kasih karunia, peraturan ilahinya adalah kamu harus berbelas kasihan kepada orang lain. Itu peraturan ilahi. Peraturan ilahi itu peraturan yang di mana Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada orang-orang, tapi orang-orang itu tidak menghargainya. Ini berbicara tentang pengampunan.
Tetapi malam hari ini saya berbicara tentang sikap melayani. Sikap melayani dalam peraturan ilahi adalah kalau menggunakan bahasa yang sederhana berkaitan dengan topik hari ini, sikap melayani, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak sungguh-sungguh melayani dengan saudaramu. Kurang lebih seperti itu. Ada satu peraturan ilahi di mana setiap orang harusnya setelah menerima kasih karunia mengerjakannya dengan kesungguhan hati. Nah, kalau kita tahu betapa berharganya kesempatan yang sudah Tuhan beri, maka cara hati kita melayani akan berbeda. Nanti ketika saudara berada di kekekalan, saudara akan melihat bahwa apa yang dihitung oleh Tuhan itu mendatangkan upah. Tetapi apa yang tidak dihitungnya itu akan menjadi sia-sia. Semua yang dihitung oleh Tuhan itu karena belokannya benar. Itu karena di hadapan Tuhan. Tetapi kalau seandainya kita melayani, sikap hati kita nggak benar, maka lihat, apa yang kita bangun akan runtuh, apa yang kita tanam itu akan kering. Tetapi lihat, kerjakan pelayananmu dengan kesungguhan hati. Nah, topik tentang pengampunan ini dan topik bukan pengampunan itu mengajar bagaimana sikap melayani yang benar. Setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, atau setelah kita mengalami Tuhan yang bergerak dengan belas kasihan dalam hidup kita, maka harusnya kita melayani dengan belas kasihan. Jangan hitung-hitungan. Jangan menganggap bahwa ini adalah prestasi yang sudah kita lakukan. Ada orang bangga karena pelayanannya banyak dan berhasil. Jangan salah, itu menurut manusia. Tetapi menurut Tuhan, apakah itu banyak? Yang banyak belum tentu banyak. Yang sedikit belum tentu sedikit. Yang berisi belum tentu berisi. Yang kosong belum tentu kosong. Semuanya dilihat oleh Tuhan. Jadi, kalau kita lihat banyak, ternyata kosong, ternyata sedikit, itu artinya yang kita lakukan nggak berarti di hadapan Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang mengerjakannya, hal yang sederhana, mungkin melakukannya dengan cara yang orang-orang nggak pada mau melakukan tugas itu, tapi dia lakukannya dengan hati yang benar, tapi itu kelihatannya kosong, padahal berisi penuh. Hari-hari ini, jangan terkecoh dengan ukuran dunia. Jangan terkecoh dengan perbandingan. Kenapa? Karena yang penting bukan apa yang dianggap oleh orang lain, tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Makanya jawabannya satu, kesungguhan hati. Itu yang menjadi hal penting. Saya lihat teman-teman semua, ini dari sisi usia masih muda-muda. Saya mau cerita. Kemudaanmu harus mengeluarkan lemak di hadapan Tuhan. Kemudaanmu harus mengeluarkan jejak ilahi. Kemudaanmu harus menjadi modal besar untuk mengumpulkan upah yang kekal. Supaya ketika engkau nanti masuk dalam kekekalan, saudara lihat, upahmu besar. Karena melakukannya dengan kesungguhan hati. Lakukanlah. Jangan hitung-hitungan. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa harus menulis buku? Dan kenapa saya menulis buku tidak untuk dijual, tapi mayoritas dibagi-bagikan. Karena di situ saya berkata kepada Tuhan,
Setiap kali saya menulis buku, saya mengetik kalimat demi kalimat, saya merasakan kasih karunia Tuhan. Nggak semua orang bisa menulis. Jadi saya ingin maksimal di hadapan Tuhan. Saya ingin mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu hasilnya. Dan saya mau berkata kepada Tuhan, kalau Maria membawa minyak narwastu, dia nggak buka tutupnya. Dia pecahkan leher botol itu. Dan dia menuangkan kepada kepala Tuhan. Disitulah kita lihat. Apa yang dituangkan oleh Maria itu mendampingi Tuhan di Taman Getsemani. Mendampingi Tuhan ketika di Pilatus. Mendampingi Tuhan ketika dia menghadap Herodes. Mendampingi Tuhan ketika memikul salib di Via Dolorosa. Dan mendampingi Tuhan di Golgota. Sampai Yesus berkata, sudah selesai. Hendaknya pelayanan kita seharum minyak narwastu. Itu poin penting. Tapi bagaimana bisa harum? Kalau hidup kita aja banyak mengeluarkan bau bangkai, bau daging, bau keduniawian. Keharuman tidak akan pernah keluar dari yang seperti itu. Keharuman itu keluar dari orang yang telah mengalami proses. Kalau tadi saya berkata, biarlah kemudaanmu mengeluarkan jejak ilahi, biarkanlah kemudaanmu mengeluarkan lemak. Saya juga berkata kepada saudara semua yang masih muda, biarlah engkau tahu rencana Tuhan ketika engkau diprosesnya, supaya engkau mengeluarkan keharuman. Para pelayan harus hidup dalam keharuman dan mengeluarkan keharuman. Karena Tuhan itu suka dengan keharuman. Kalau kita lihat tabernakel, itu selalu berkaitan dengan keharuman. Ketika di pelataran, ada korban yang disembelih. Di situ dibakar korban. Itu adalah asap. Asap dari korban. Tapi kalau orang yang hidupnya berkenan ketika dia bawa korban seperti Habel, maka dari asap itu Tuhan mengeluarkan keharuman. Tuhan mengisap keharuman. Tapi kalau banyak kedagingan dan keduniawian, yang keluarnya asap sampah, bukan asap korban. Ketika masuk dalam ruang tengah, di situ ada kemenyan. Selalu berkaitan dengan keharuman. Kemenyan itu mengeluarkan keharuman ketika dibakar. Dupa juga mengeluarkan keharuman ketika dibakar. Jadi, hidup kita tidak bisa bangkai mengeluarkan keharuman. Kedagingan mengeluarkan keharuman. Tidak bisa. Tuhan mau memunculkan keharuman. Kerjakanlah di hadapan Tuhan dalam kemudaanmu, dan banyak orang akan dibawa kepada Tuhan. Amin. Amin. Wow. Wow, speechless. Boleh dong teman-teman yang terberkati, yang dapat sesuatu malam hari ini, kita mau sama-sama say thank you lagi sekali lagi sama Pak Sehe. Boleh buka mic-nya dong teman-teman. Aku hitung 3, 2, 1 lagi ya. 3, 2, 1. Thank you, Pak Sehe. Yes, thank you so much untuk sharingnya. I think this hits straight to home ya. I think kayak benar-benar apa yang dibutuhkan gitu ya sama teman-teman di sini. I don't know, tapi secara aku pribadi aku kena banget gitu ya, kayak sibuk gitu ya, banyak banget yang dikerjain. Tapi dari awal ngomong aku bingung gitu ya baca judulnya, pengampunan dan bukan pengampunan, apa toh maksudnya? Tapi kayak hari ini benar-benar nggak nyangka kalau bakalan ke sana gitu. Dan ini sesuai banget juga ya sama visi misi BCC Family, nilai-nilai kita kalau benar-benar kita mau totalitas gitu. Dan aku mau sedikit memberikan rangkuman gitu ya dari apa yang Pak Sehe sudah bagikan tadi. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung juga chat ke
Ko Jonathan atau ke aku pribadi ya. Jadi hari ini kita belajar tentang belokan dalam kekristenan ya. Bahasanya belokan gitu. Jadi apakah belokan kita itu versi kita sendiri atau sesuai sama apa yang Tuhan mau? Apakah kita kayak Marta yang sibuk gitu ya? Mungkin sibuknya hal-hal yang dalam tembok gereja gitu ya, hal-hal yang rohani, kita terlihat baik gitu ya. Tapi apakah yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Karena ketika yang kita lakukan itu versi kita sendiri, disitulah akan lahir spirit agamawi, persaingan, perbandingan, dan ketika kita juga sesuai sama versi kita sendiri, itu tanda-tandanya kita akan mulai muncul banyak tuntutan, bersungut-sungut, nggak totalitas gitu ya. Jadi kayak itu udah tanda kalau kita ngelakuin dengan versi kita sendiri loh. Walaupun kita sibuk gitu ya dalam dunia pelayanan pula. Tapi kalau kita benar-benar melakukannya itu dengan belokannya Tuhan, dengan belokan yang benar, apa yang kita bangun itu nggak runtuh gitu ya. Karena kalau yang pertama itu, tadi Pak Sehe juga sempat singgung ayat dari Matius yang tajam banget ya. Banyak yang akan memanggil namaku bilang udah ngusir setan, udah bernubuat, tapi Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu gitu ya. Dan ilustrasi yang menohok yang tadi Pak Sehe kasih tentang kita ke rumah grandparents, kita ke rumah kakek, tapi sebenarnya kakeknya sendiri nggak di-engage, kakeknya sendiri kita nggak ajak ngomong, kakeknya sendiri nggak disentuh. Apakah kehidupan kita sibuk melayani Tuhan, tapi kita nggak pernah mengerti isi hati Tuhan dan menyentuh hatinya Tuhan. Dan tadi juga Pak Sehe bilang kalau totalitas gitu ya, kesungguhan hati, Tuhan nggak pernah menggantikan kesungguhan hati dengan apapun. Apakah pelayanan kita sudah benar-benar excellence, nggak cuma dari nilai BCC Family yang excellence, tapi excellence karena kita sungguh-sungguh memberinya untuk Tuhan. Excellence karena kita melakukannya untuk Tuhan kita, karena kita sadar kasih karunia yang sudah kita terima, itu udah gede pol, and we cannot not give back to Him dengan melayani Tuhan. Kita nggak bisa nggak memberi lagi dengan melayani. Pelayanan bukan jadi status, bukan jadi jabatan, tapi pelayanan jadi bentuk ekspresi kasih kita yang berlebihan, karena kita terlebih dahulu mengalami pengampunan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melayani dengan hati yang seperti itu? Jadi kita bisa sama-sama reflect juga ya teman-teman. Dan tadi Pak Sehe juga mention tentang pengampunan itu selalu bicara tentang ketidakadilan gitu ya. Tapi itulah ketidakadilan yang Tuhan tanggung di kayu salib untuk kita. Jadi tadi terakhir Pak Sehe juga mention kita yang masih muda di sini gitu ya. Hendaklah hidup kita benar-benar berkenan. Hendaklah hidup kita menghasilkan keharuman bagi Tuhan. Karena Tuhan itu suka keharuman. Tadi Pak Sehe bilang pelayan Tuhan harus hidup dalam keharuman dan menghasilkan keharuman. Dan orang yang hidupnya berkenan, Tuhan mengisap keharuman dari persembahannya. Tapi kalau banyak kedagingan dan keduniawian, yang keluar bau sampah. Jadi kayak apa yang keluar sih dari kehidupan kita? Mungkin kita semua mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tapi persembahan itu asapnya baunya apa gitu ya? Apakah baunya itu keharuman bagi Tuhan karena hidup kita? Ataukah baunya itu Tuhan juga sebenarnya nggak suka sih, cuman sibuk mempersembahkan aja. Jadi it's something yang we will really ponder and reflect upon. Dan mungkin itu aja rangkumannya dari aku. Untuk yang mau bertanya sekali lagi boleh langsung chat ke Vero atau ke Jonathan atau ke aku ya. Dan sekarang udah ada juga beberapa pertanyaan yang masuk. Aku bantu bacakan ya. Pak Sehe, apakah berkenan untuk kita boleh Q&A sedikit? 1000 pertanyaan. Mantap. Oke. Ya, pertanyaan pertama. Shalom BCC Family, semoga setiap dari kita terberkati melalui firman yang baru saja kita dengar. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menaati firman Allah. So yuk kita mau praktek firman hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau encourage untuk kita sama-sama follow Instagram account dan YouTube account dari BCC, agar setiap dari kita boleh terus diperlengkapi dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, maupun komunitas bertumbuh, jangan tunda-tunda lagi ya. Langsung DM ke Instagram account kita atau melalui alamat email yang tertera. See you again very soon. Tuhan Yesus memberkati.